Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempat viral di sosial media, yaitu Prabowo sampai bengong dicuekin Jokowi. Jadi video ini sampai viral di sosial media sampai ada netizen mengatakan bahwa pantesan Jokowi cuekin Prabowo yang udah kecium bau-bau pengkhianatannya. Karena menurut Faisal Assegaf juga mengatakan bahwa 50% kader Gerindra dukung pemakzulan Jokowi. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak videonya. Sorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Kita lihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Kasian ya, dicuekin sama Jokowi. Ini patut dipertanyakan, ada apa? Apakah benar dugaan netizen yang mengatakan bahwa tanda-tanda pengkhianatan Prabowo kepada Jokowi? Jadi menurut Faisal Assegaf bahwa 50% kader Gerindra mendukung pemakzulan Jokowi. Kubu Istana semakin panik. Inisiator petisi 100 klaim banyak politikus dukung pemakzulan Jokowi, termasuk 50% kader Gerindra. Waduh, ada musuh dalam selimut? Saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata menunggangi arah tujuan negara. Jadi kalau ditanya, apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar, negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan, tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Sini, inisiator petisi 100 klaim banyak politikus dukung pemakzulan Jokowi, termasuk 50% kader Gerindra. Wow, di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Bahkan termasuk 50% kader Gerindra. Wah, di sini perlu diklarifikasi ya di sini oleh TKN dari Prabowo Gibran. Apakah benar demikian? Kalau benar-benar demikian, wow, sungguh terlalu sekali ya. Nah, ini banyak netizen akhirnya berasumsi kenapa Prabowo dicuekin oleh Jokowi sampai tidak disalamin ya. Jadi memang jangan-jangan benar ya apa yang diduga-duga oleh netizen bahwa memang selama ini mungkin sudah ada bau-bau yang dicium oleh Jokowi akan ada pengkhianatan dari Prabowo. Atau mungkin ada hal lain yang membuat Prabowo dicuekin Jokowi. Silahkan mungkin Anda bisa memberi pendapat dan komentar Anda di kolom komentar. Kira-kira apa sebabnya Jokowi menyuekin Prabowo? Nah, ini ada hal yang menarik, yaitu ketika netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024, PBB mempertanyakan di sidang Komite HAM PBB. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Nah, ini menjadi menarik ya, sampai PBB saja menyoroti cawi-cawinya Jokowi di Pilpres 2024 ini karena keikutsertaan Samsul ya menjadi cawapresnya Prabowo. Ini luar biasa ya, dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Yaitu Ihsanuddin Nursi mengatakan bahwa di dalam podcast Abraham Samad, rezim ini akan tumbang insya Allah. Jadi seperti apa, langsung saja kita simak pernyataan dari Ihsanuddin Nursi.
Tidak ada kebenaran yang bisa ditakut-takuti selamanya. Tidak ada kebenaran yang bisa disalahkan dan dikalahkan selamanya. Nggak bisa. Waktu dipergilirkan Abraham. Suka tidak suka, waktu akan mempergilirkan segala sesuatunya. Dan kebenaran akan tetap tumbuh sebagai sebuah kebenaran. Apalagi diikuti dengan kebaikan. Kebenaran dan kebaikan tidak pernah bisa dikalahkan. Dia bisa disalahkan, tapi dia sesungguhnya tidak bisa dikalahkan. Disalahkan karena cara berpikir terbalik-balik. Seperti setan menyalahkan ajaran. Menjungkir balikan. Tapi dia tidak pernah bisa dikalahkan. Dia tetap tampil. Jadi rejim ini akan tumbang. Rejim yang kemudian berpihak pada materialisme dimanapun di dunia akan tumbang. Rejim materialisme. Apakah rejim ini ada rejim materialisme? Materialisme. Jadi dia tumbang. Iya. Saya bisa tunjukkan dengan angka Abraham. Lewat yang namanya pembangunan infrastruktur. Tapi bukan saatnya sekarang. Saya punya angka-angkanya Abraham. Berarti konkret rejim ini akan tumbang? Dengan waktu akan tumbang. Tanpa waktu pun sekarang sesungguhnya sudah. Sekarang Anda bayangkan nggak? Kalau meme, stiker-stiker di WhatsApp, itu sudah menghinakan presiden. Apa artinya? Sudah tumbang itu. Berapa banyak yang namanya stiker yang menghinakan presiden? Berapa banyak? Banyak sekali. Dalam hitungan saya ada 7 stiker yang menghinakan presiden. Anda bisa lihat sendiri. Ya, itu kan menghinakan betul. Satu jabatan yang mestinya mulia, terhormat, punya keagungan, punya kebanggaan, ternyata direndahkan oleh yang namanya stiker-stiker di WhatsApp. Hah? Apa artinya? Gagal itu. Gagal. Anda boleh punya jabatan legalitas formal, tapi dalam kerangka sosial, Anda sudah direndahkan. Jadi memang kalau kita lihat ya, tidak lama lagi memang Jokowi akan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai presiden. Atau sebaliknya akan dimakzulkan oleh DPR ya. Kita tidak tahu apakah Jokowi akan berakhir dimakzulkan atau mungkin berhenti dengan sendirinya. Tetapi kalau kita lihat memang beberapa media memberitakan bahwa Jokowi masih ingin ya memimpin negara ini ya melalui perpanjangan tangannya melalui anaknya Samsul. Dan ada seruan aksi 18 Maret 2024 rakyat duduki KPU tolak pemilu curang. Jadi ada seruan untuk menduduki KPU pada tanggal 18 Maret 2024 ini karena kita tahu tanggal 20 Maret akan ada pengumuman dari KPU yaitu paslon yang akan memenangkan Pilpres 2024 ini. Ya, kita dari Front Penegak Daulat Rakyat untuk melakukan aksi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 14.00 sampai selesai. Ya. Intinya aksi kita itu adalah fokus di depan kantor KPU Jalan Diponegoro. Oke. Jadi fokus kita itu antara lain menggugat agar Pilpres curang itu dibatalkan. Kemudian kita juga meminta agar komisioner KPU itu ditangkap dan diadili, dan juga beberapa tuntutan lain. Intinya bahwa kita menuntut supaya Pilpres curang itu dibatalkan. Batalkan hasil Pilpres 2024. Intinya itu. Jadi yang lebih mengejutkan lagi, KPU melakukan kebohongan publik ya, di mana KPU tertangkap basah terbukti yaitu bahwa servernya KPU berada di Alibaba. Sebelumnya pernyataan dari komisioner KPU mengatakan bahwa servernya berada di Indonesia, tetapi fakta akhirnya terungkap bahwa servernya KPU berada di luar negeri atau di servernya Alibaba. Seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Konyol dan menggelikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud. Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu? Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik?
Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tidak ada dusta di antara kita? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. KPU tentu paham, selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan bagi KPU, bangkai apa yang kau sembunyikan? Benar nggak ada kontrak terkait pengadaan Serpong ini? Berapa nilainya? Pada siapa? Sampai kapan kontrak itu berlangsung? Berapa lama? Di mana kontraknya dilaksanakan? Ini dokumen yang menurut termohon dikecualikan, hadirkan ke persidangan ini. Saya mau PPD-nya menunjuk ini dikecualikan. Apakah segitu banyak dokumen Bankes itu semuanya dikecualikan? Tunjukkan sama saya. Betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik nggak bisa tahu? Yang masalah itu gimana? Jadi sehingga kita tidak menganggap karena ada 1-2 yang harus dirahasiakan semuanya jadi tertutup. Mencantumkan bahwa terkait dokumen pengadaan barang dan jasa server adalah informasi yang dikecualikan. Jadi informasi yang bisa dibuka itu baru pengesahan tingkat nasional. Tapi secara praktek itu ada pengesahan berjenjang. Sifatnya rights ya, yang sifatnya rights itu dia tidak terborder soalnya. Jadi ketika dia berlaku di satu teritorial, dia nggak terlokalisir, nggak bisa warga negara tempat lain. Dia warga negara, dia tidak bisa mengakses tempat. Sehingga ini sangat jelas bahwa KPU melakukan kontrak dengan Alibaba ini sama saja, yaitu menggadaikan data-data rakyat Indonesia kepada Cina. Dan ini cukup bahaya sekali, sehingga data kita sebagai pemilih di Pilpres 2024 terbuka secara bebas di servernya Alibaba. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.